Saking banyaknya bebek di sini, ada bebek yang salah rumah ternyata. Wah, berat. Aduh. Krotonya udah dibawa dan semutnya langsung banyak banget keluar. Petualangan saya kali ini dibuka bersama para pencari rumput laut di Pantai Timang, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pengunjung mumpung kemarau menjadi waktu yang tepat untuk masyarakat Gunung Kidul mencari rumput laut. Tapi emang untuk menuju ke sana harus melewati batu-batuan karang seperti ini yang lumayan ekstrim memang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bersama masyarakat setempat, saya sedang memanen rumput laut yang banyak tumbuh di pesisir pantai. Ibu cepet banget kaburnya, saya kaget. Nih kalau kita mencari rumput laut, kita harus menghadap ke arah laut karena untuk melihat ombaknya kapan datang. Kayak barusan saya nggak lihat, makanya langsung kena ombak, langsung basah. Ternyata tak mudah untuk memanennya. Licinnya batu karang menjadi tumpuan kaki saya berpijak ketika ombak laut selatan datang menghantam dengan kuat. Bu, ini masih banyak di sini. Awas ombak. Ombaknya yang barusan tinggi kita nggak lihat, Bu. Telat untuk lari. Aman, Mal. Aman. Rumput laut yang kita cari. Wah, tuh. Ini ombaknya memang datang dan pergi cepat sekali. Jadi rumput laut yang kita cari itu yang bentuknya panjang-panjang seperti ini nih. Nah, nih. Karena ada beberapa rumput laut di sini, tapi yang paling enak yang ini yang bisa dimakan. Kalau yang lain keras katanya. Ini namanya adalah karangan agar-agar. Rumput laut jenis Gracilaria ini lebih dikenal dengan sebutan agar. Mengandung banyak jeli sehingga biasa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar. Bentuknya memanjang dengan batang daun dan ranting yang hampir sama, sehingga cukup sulit untuk membedakannya. Karangan agar-agar ini memang mencarinya mengandalkan pasang surut air laut. Ini pas lagi surut, pas banget kita juga ngambilin rumput lautnya. Tapi memang dia tuh lokasinya nggak ada yang di pinggiran sana, di pinggir pantai. Justru yang banyak atau yang sering kena ombak atau kena air laut. Subur-subur yang sini ya? Lari. Itu di pinggiran karang yang sebelah sana banyak banget ditumbuhi karangan agar-agar ini karena memang dia mungkin istilahnya subur kali ya, sering kena air laut. Kayak banyak dan jarang diambilin orang. Tumbuhnya rumput laut liar menjadi salah satu indikator kualitas perairan yang baik. Air laut yang keruh dan tercemar akan menghalangi masuknya sinar matahari sehingga menghambat proses fotosintesis. Habitat yang baik sangat berpengaruh pada kandungan gizi yang terdapat pada rumput laut. Paling Mbak, masa? Mencari karangan agar-agar ini memang kita lebih sering lihat ke sana daripada ngelihat rumput lautnya. Jadi nyari rumput laut itu lebih ke perasaan aja. Wah,
laut yang kita cari udah banyak. Habis ini mending kita olah aja, Bu. Iya. Gimana? Iya. Oke, kita masak bareng-bareng ya. Ya. Habis ini rumput lautnya mau kita masak. Rumput laut menjadi salah satu primadona masyarakat Gunung Kidul sebagai bahan utama membuat makanan. Jadi sekarang karangan agar-agarnya mau dioseng-oseng. Belum ya? Belum. Seperti menumis sayuran, rumput laut yang akan dimasak harus dalam kondisi segar agar lebih gurih. Oke. Udah ya, Bu, cukup gulanya. Nah, ini kita masaknya nggak perlu pakai garam lagi karena rumput lautnya sudah asin. Biar nggak over asinnya. Biar pas ya, Bu. Iya. Cukup tambahin gula aja sama bumbu-bumbu yang lain. Sedikit lagi. Ayo, Bu, langsung aja kita santap. Ibu, saya ambilin ya. Tak boleh terlalu lama didiamkan. Tumis rumput laut harus segera dikonsumsi selagi hangat. Ketika dingin, teksturnya berubah lebih keras. Enak, Bu, beneran. Enak banget. Karena ini masih ada krenyes-krenyesnya. Walaupun memang dia sudah layu, tapi masih krenyes-krenyes dan juga gurih rasanya. Jadi nggak cuma asin. Kalau yang mentah itu rasanya asin, kalau yang sudah diolah rasanya jadi luar biasa sih enak. Apalagi tadi ada cabai juga ya, Bu, jadi ada rasa pedes-pedesnya. Enak banget. Wah, berat. Dari Pantai Timang, saya bergeser ke daerah Kulon Progo. Petualangan saya lanjutkan bersama para petani udang. Wah, ini udangnya mulai loncat-loncat. Tuh, kelihatan tuh dari sana. Jadi caranya kita tinggal tarik aja jaring yang udah dibentangin tadi. Memang panjang sekali. Ini jaringnya sekitar ada 50 meteran. Saat panen udang faname, penting untuk menggunakan teknik yang tepat. Tujuannya untuk meminimalisir stres pada udang. Dari beberapa teknik panen, menggunakan jaring masih menjadi pilihan. Panen yang akan saya lakukan adalah panen total. Ada 17 kuintal udang faname yang akan saya giring menuju sudut kolam. Udangnya di ujung makin banyak nih, lompat-lompat. Emang lumayan sih ketika dia lompat terus kena badan tuh agak nusuk dia. Semakin tersudut, udang semakin memberontak dengan cara melompat. Ini dia nih, udangnya, udang faname. Jadi dari tadi yang nusuk-nusuk itu adalah bagian ujungnya ini nih. Ada di sini. Lumayan berasa, tapi karena saya pakai celana panjang, aman. Idealnya panen udang faname dimulai saat pagi hari. Proses panen dilakukan dengan cepat agar udang tetap dalam kondisi baik dan tidak stres. Ini gini aja kan? Iya kok. Wah! Berat. Oke, oper. Satu drum ini beratnya bisa mencapai 50 kilo. Bayangin, satu kali tarik jaring, drumnya itu bisa sampai 7. Berarti 50 kali 7 drum. Menarik jaring yang pertama, itu hasilnya kurang lebih 2-3 kintal aja. Kayak nanti
akan diulangin lagi. Dalam kurun waktu 3 bulan, udang faname bisa mencapai panjang 12 cm dengan bobot antara 20 sampai 30 gram. Ini adalah ukuran ideal udang siap panen. Tambak udang di sini juga air yang digunakan itu air payau, jadi campuran antara air tawar dan juga air laut. Terus di sini masih pakai plastik seperti ini supaya air itu tidak meresap ke pasir. Jenis udang asal Amerika Tengah ini mulai dibudidaya di Indonesia sejak tahun 2001. Dengan hasil yang bagus dan harga jual yang tinggi, kini udang faname menjadi salah satu hasil tambak paling potensial. Memiliki tingkat keberlangsungan hidup yang tinggi, udang faname cukup mudah dibudidayakan. Tak heran jika jenis udang ini menjadi salah satu komoditas perairan tambak dengan kontribusi ekspor yang tinggi. Setelah dipanen, ini udangnya direndam di air es terlebih dahulu supaya dia itu mati tapi masih dalam keadaan fresh. Udah cukup? Ice killing atau teknik mematikan udang dengan pendinginan. Cara ini dilakukan untuk menjaga kesegaran udang karena bakteri tidak bisa berkembang biak di suhu dingin. Tak lupa, harus dicelupkan ke dalam air bersih untuk menghindari partikel lumpur, pasir, dan lumut yang masih menempel pada udang. Selanjutnya dilakukan proses sortir. Sekarang ini proses penyortiran, jadi dipilihin antara udang-udang yang besar dan yang kecil. Bahkan yang mati-mati juga kita pinggirin. Sebelum masuk ke proses packing, Crustacea bertubuh bungkuk ini ditiriskan untuk mengurangi kadar air di dalam tubuhnya. Jadi tadi setelah ditimbang per 30 kilo, sekarang mau langsung di packing. Ini ada es itu di bawah. Es bisa membantu memperlambat proses pembusukan dan memperpanjang masa simpan udang. Hal ini dilakukan mengingat salah satu hewan air ini akan melakukan perjalanan jauh untuk sampai ke tangan pembeli. Setelah prosesnya selesai, udang-udang ini akan didistribusikan ke berbagai kota. Nah, saya juga mau menikmati udang yang masih fresh ini nih abis ini. Oke. Ini udang-udangnya yang masih segar, sekarang mau dijadikan sate. Ini kalau dijadikan sate seperti ini, kayak ala-ala angkringan gitu. Tinggal dibumbuin aja nanti pas dibakar. Membakar udang adalah cara mengolah paling praktis. Dengan teknik ini, cita rasa khas dari udang faname akan terasa. Membakar udang tanpa mengupas sebagian kulitnya akan membuat daging udang matang dengan sempurna. Beneran matangnya enak ini. Lihat, merata kayak gini. Mas. Ini sama ini nih. Nah, karena udah banyak, mendingan langsung aja kita makan, Mas. Boleh, boleh. Buka dulu, Mas, nasinya. Semakin mantap dinikmati dengan nasi kucing. Disajikan dengan porsi kecil, nasi kucing adalah menu khas angkringan. Ini udangnya enak banget. Jadi tekstur si udangnya itu udah matang semuanya, udah matang merata. Ditambah lagi tadi bumbu olesannya itu loh. Rasanya jadi pedas-pedas manis.
Emang bener ya, udangnya masih fresh dan langsung diolah tuh rasanya luar biasa enak. Jadi kesegarannya dapet, terus tadi krenyes-krenyes di daging udangnya juga enak banget. Tiap daerah di Indonesia memiliki beragam cara yang unik dalam beternak hewan. Salah satunya adalah ternak bebek di Tegal, Jawa Tengah dengan cara diangon. Karena sekarang sudah waktunya mereka pulang, makanya ini mau sambil digiring ke arah pulang. Tapi sambil pulang pun tetap sambil makan ya Pak? Bebek memang memiliki sifat bergerombol, jadi dia tidak pernah pisah dari rombongannya. Ketika ada rombongan yang lain pun, dia tidak akan pisah. Bebek Tegal merupakan jenis bebek petelur yang juga banyak tersebar di sepanjang jalur Pantura Jawa. Biasanya bebek diangon ke sawah yang telah selesai dipanen. Tujuannya supaya memakan sisa-sisa gabah dan keong sawah yang merupakan siput pengganggu bagi petani padi. Sehingga cara beternak bebek seperti ini bisa menguntungkan petani. Ya kabur Pak! Tegal ini memang menjadi salah satu penghasil telur bebek terbanyak. Makanya nggak heran nggak cuma ada satu kelompok angon bebek aja, tapi ada yang lain tadi yang lagi diangon bebek-bebeknya. Nah, ini punya Pak Udin, sekitar ada 300-an. Bebek Tegal memang menjadi salah satu bebek petelur unggulan karena tingkat produktivitas yang tinggi. Dalam setahun, satu ekor bebek bisa bertelur hingga ratusan butir telur. Angon bebek di alam menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas telur bebek Tegal cukup unggul. Sekarang bebeknya mau pelan-pelan digiring pulang, tapi saya juga harus hati-hati nih pakai alat ini, namanya brek atau pecut bebek. Kalau kita salah mengarahkan, bebeknya juga nanti akan salah jalan, jadi harus sesuai. Kalau ke kanan, dia nanti ikut ke kanan, ke kiri juga ke kiri. Susah-susah gampang menggiring dan mengarahkan kawanan bebek yang jumlahnya ratusan. Harus sabar dan teliti agar bebek bisa tergiring semua dan tidak berpencar. Ini sekarang bebeknya sudah mulai berbaris ke arah kandangnya masing-masing. Saking banyaknya bebek di sini, ada bebek yang salah rumah ternyata. Waduh, Pak Udin, terus cara bedainnya gimana ini kalau udah salah rumah? Nah, inilah yang harus dihindari ketika angon bebek. Antara pengangon harus menjaga jarak agar bebek tidak tercampur. Pak, dapat telurnya satu lagi. Biasanya aktivitas mengambil telur itu pada pagi hari. Tapi saat pulang suka masih ada sisa-sisanya gitu ya Pak. Ini nemu satu. Cari lagi Pak. Gimana ya kira-kira? Meski sering dimanfaatkan menjadi telur asin, namun telur bebek juga memiliki khasiat bagi kesehatan saat dikonsumsi mentah. Jadi ternyata telur bebek mentah itu bisa langsung dikonsumsi karena khasiatnya bagus. Untuk jamu ya Pak? Buat stamina juga berarti? Stamina biar nggak loyo. Daya tahan tubuh juga ya Pak? Iya. Bagian kuning telur memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan mampu meningkatkan stamina. Ya, saya cobain ya Pak. Jadi ini memang tidak terlalu amis ya Pak ya. Tapi karena kayak rasanya tuh banyak gitu loh Pak. Mondelan tuh glek gitu. Nggak terbiasa, nelannya tuh harus langsung sekaligus. Kalau nelannya sekaligus mungkin nggak akan terlalu enek ya Pak. Berarti abis ini cobain masak bebeknya. Karena selain telur yang bernutrisi, bebeknya juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah seharian gembalain bebek di alam, saatnya mencicipi olahan bebek khas Tegal. Bebek sudah ada di depan saya, mau diolah menjadi bebek panggang. Tapi masaknya dengan cara yang unik. Nih, pakai kincir air. Sekarang lagi disiapin sama Mas Azam. Gimana Mas, yang kurang apa?
tinggal ngerapik nak. Untuk memanggang bebek kali ini hanya menggunakan bumbu sederhana. Tidak cuma bahan masakan saja yang perlu dipersiapkan, peralatan kincir air untuk memanggang pun perlu disiapkan. Selanjutnya, tusuk bebek menggunakan bambu, kemudian diikat. Bumbu yang sudah diulek lalu dibalurkan ke bebeknya. Supaya semakin lezat, oles juga dengan madu. Teknik memanggang seperti ini harus memperhatikan keseimbangan dan kecepatan putaran kincir, agar bebek yang dipanggang bisa matang merata. Jadi cara kerja kincir air yang saya buat ini, dibiarkan berputar di aliran arus air. Dan di ujung sana, bebeknya akan berputar dengan sendirinya. Cara memanggang bebek seperti ini cukup terbilang efisien. Wah, baunya udah enak nih Mbak. Iya, lumayan ya bakar-bakarannya. Bakalan enak nih rasanya. Kurang dari 1 jam, bebek muda panggang sudah siap tersaji. Ini aroma bebeknya sudah menggoda sekali. Kita langsung potek aja lah ini kita makan yuk Mas. Pemanfaatan aliran air sungai untuk mengolah makanan menjadi salah satu cara bertahan hidup di alam liar. Dengan kreativitas, memanfaatkan alam semua bisa dicoba. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Krotonya udah di bawah dan semutnya langsung banyak banget keluar-keluar. Alam menyediakan beragam jenis bahan pangan yang kaya akan nutrisi. Masyarakat pun cukup arif dalam memanfaatkannya. Salah satu kegiatan warga Desa Gemawang itu memanfaatkan hasil alam. Nah, sekarang saya bersama Pak Sugi mau mencari sesuatu yang dibilang unik untuk dimanfaatkan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi pencarian kali ini terletak di hutan kopi. Sarang semut yang ada krotonya umumnya ditemukan pada daun yang menggulung. Penghujung musim kemarau menjadi waktu yang tepat untuk mencari kroto atau telur semut rangrang. Sebelum diambil krotonya, mau disiapin dulu ini daun pisang untuk nanti menaruh sarangnya di sini. Biar aman ya, Pak? Iya. Biar siap untuk digigit nanti. Iya. Oecophila smaragdina merupakan spesies semut arborel yang dijumpai di wilayah Asia tropis dan Australia. Kelihatan semutnya, berarti dia ada di dekat sini. Ini di depan saya udah ada kelihatan semut dan juga daun mengatup. Ciri-ciri untuk mencari kroto adalah yang pertama lihat dulu dari daun yang tertutup dan banyak semut rangrang ya tentunya. Nah tapi karena ini masih kecil, berarti belum bisa dipanen Pak? Belum bisa. Koloni semut rangrang cukup agresif dalam menjaga teritorialnya. Jadi jika merasa terganggu, mereka tak segan menyerang dan menggigit. Itu Pak yang di atas sana? Iya. Wah, Pak udah siap naik? Siap. Oke, hati-hati ya Pak. Ya. Saya doain dulu dari bawah, oke? Ya, ayo Pak. Ya. Semangat Pak! Untuk memanen kroto kali ini nggak cuma sulit karena pohonnya saja yang tinggi, tapi juga karena batang pohonnya sudah dipenuhi semut rangrang. Ini yang dipanjat adalah pohon mahoni dan memang tidak sembarangan orang bisa manjat pohonnya, apalagi ada semutnya ini yang berjalan di sekitarnya.
Aduh. Ini krotonya udah di bawah dan semutnya langsung banyak banget keluar. Pak, Bapak turun ya, Pak. Aduh, pergerakannya memang cepet banget. Ukuran sarang semut ini besar sekali, sehingga semut yang ada di sarangnya pun gak kalah banyak. Mana, Pak? Mana dia? Oh, gitu. Sarang semut rangrang ini terbuat dari rajutan daun, dibuat oleh semut pekerja sebagai tempat perlindungan. Ini benar-benar besar sekali dan mulai berjalan juga ke arah kita nih, menggigit-gigit. Karena yang mau kami ambil adalah telur atau krotonya, jadi harus membersihkannya sedikit demi sedikit. Mau tidak mau, harus rela merasakan gigitan semut berwarna merah ini. Sebenarnya sih bukan takut ya, Pak. Nyakot itu loh, Pak. Bener ya, Pak? Nyakot telur. Bentar, Pak. Ini kita terus kesini. Oke. Ini, Pak, udah, Pak. Aduh. Jadi memang kalau ngambil kroto itu pergerakannya harus cepat. Karena dia bahaya kalau udah gigit. Ayo, Pak, kita pindahin ke sini. Digigit, Pak. Aduh. Untuk mengambil krotonya, sarang terlebih dulu digoyang-goyang di atas daun pisang agar semua isian sarangnya seperti telur dan larvanya bisa turun ke bawah. Itu juga terlihat ada putih-putih, itu namanya adalah kelamat. Nah, itu adalah perekat, sebagai perekat supaya daun-daunnya itu menempel dan membentuk sebuah sarang. Ini krotonya belum kelihatan nih, Pak. Ya. Tapi semutnya udah berserakan kemana-mana. Ngamuk, Pak. Ngamuk. Bedanya saya dengan Pak Sugi, kalau Pak Sugi udah 30 tahun bermain dengan semut rangrang, jadi megang pakai tangan kosong itu sudah biasa. Kalau saya baru digigit, rasanya udah cekit-cekit. Nah, untuk memisahkan semut dari krotonya, Pak Sugi punya cara sendiri nih. Letakkan telapak tangan di atas kroto dan semutnya. Biarkan beberapa saat sampai semutnya naik, baru deh buang semutnya. Pak, ini saya udah ada gigitan di mana-mana. Mending kita bungkus aja, bawa pulang ke rumah ya, Pak. Ya. Setelah ini, selain mau memberi makan burung, nah, kroto ini mau diolah menjadi makanan khas Jawa Tengah, ya kan, Pak? Ya. Nanti kita masak di rumah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kroto memiliki beberapa kandungan nutrisi, seperti kalsium, protein, dan zat besi, sehingga kerap dijadikan makanan burung kicau. Makan ya. Kroto mau diolah menjadi pepes botok kroto. Nah, ini sekarang saya mau nyiapin bumbu-bumbunya dulu. Saya haluskan dulu ya, Bu. Ibu marut kelapanya. Oke. Pepes merupakan olahan kuliner khas tanah Jawa. Namun bahan serta bumbu-bumbunya sangat dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat. Ini bumbunya udah ya, Bu? Oke. Tinggal dicampurin ke kelapanya. Nah, ini bumbunya saya sudah jadi, tinggal dicampur ke kelapa. Tapi nanti ada campuran lainnya, yaitu gula pasir. Bu. Wah, sudah bisa ini berarti. Proses pengukusan ini nggak butuh waktu lama, kurang lebih sekitar setengah jam. Dari asap-asapnya kayak udah matang, Bu. Wah, aromanya sudah harum. Udah matang ini. Ini sih yang menggoda aromanya, Bu. Walaupun dia itu kroto. Oke, coba ya. Gimana nih rasa masakannya?
loh. Gurih-gurih manis gimana gitu. Enak ya Bu ya. Ini semua rasa campur jadi satu. Manisnya dapet, gurihnya dapet, pedasnya juga dapet. Luar biasa. Padahal sebenarnya rasa asli kroto itu agak-agak manis gitu kan Bu? Ya. Nah kalau udah dibumbuin semakin mantap. Masyarakat Temanggung percaya, kroto juga memiliki manfaat sebagai obat herbal, khususnya bagi yang menderita penyakit rematik. Kroto ini olahan makanan yang cukup unik. Selain itu dia juga kaya akan protein. Jadi ini setelah diolah dicampur dengan kelapa rasanya jadi makin mantap Bu. Kalau gitu habisin Bu. Ikuti jejak saya, jejak petualang.